Akademi TV Program Kepemimpinan. Indonesia lebih baik dan Indonesia bisa. Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Untuk mengikuti kompetisi ini, syaratnya para peserta harus berusia 17 hingga 40 tahun, memiliki kelayakan dan jiwa kepemimpinan, dan tidak tergabung sebagai anggota partai ataupun organisasi kemasyarakatan. ...35 peserta yang telah lolos akan maju mengikuti karantina di Jakarta. Dan dari kompetisi ini, peserta yang lolos 10 besar akan berkesempatan mengikuti studi tour bersama Program Director I Am Presiden ke UEA Dubai dan Abu Dhabi. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Halo Indonesia. Selamat datang di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Bersama saya Ica Aninda Dan saya Denny Eka, di mana nantinya kita di sini akan menemukan bakat-bakat pemimpin muda yang dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia tahun 2030. Dan kali ini kami telah memilih 10 finalis putra-putri terbaik bangsa Indonesia, tentunya dari 10 kota audisi di Indonesia untuk memperebutkan gelar I Am Presiden yang pertama dan juga hadiah uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Wow. Dan di episode yang lalu Ica, 10 finalis telah melaksanakan tugas yang pertama, yaitu debat kabinet I Am Presiden. Tampak seru sekali ya, dipimpin oleh Mas Hanta dan juga Mbak Ira Kusno. Betul. Para finalis telah mengumpulkan visi dan misinya sangat luar biasa. Ya, dan tentunya tantangan tidak berhenti di situ saja, Denny, karena nantinya mereka harus melewati 2 tantangan lagi untuk masuk ke babak 7 besar. Dan untuk itu pemirsa, ini dia 10 finalis I Am Presiden. Baban Sarbana dari Jakarta, Yen Apriani dari Bandung, Sherly Anavita dari Praaudisi Jakarta, Faisal Arif Kamil dari Yogyakarta, Hartrun Tuwene dari Manado, Mudrikan Hidayat Najong dari Makassar, Saparudin dari Makassar, Agung Giantoro dari Jakarta, Yandi Chow dari Pontianak, dan M. Syeful dari Bandung. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk 10 finalis I Am Presiden. Dan kali ini mereka akan dibagi menjadi 3 grup, di mana nanti dalam episode kali ini kita akan saksikan 2 grup yang masing-masing akan berdebat secara individual, Denny. Jadi setiap satu orang peserta akan menampilkan visi misi mereka dan akan didebat oleh 2 tim, dari 2 orang dari satu tim itu. Untuk itu, kini saatnya kita perkenalkan Dewan Juri yang akan bertugas pada malam hari ini. Untuk yang pertama, selamat datang kepada Profesor Dr. Cecep Sudirman Ansari, MA, MPD. Beliau adalah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat datang, Pak Cecep. Dan juri yang kedua, ini merupakan juri kehormatan pada malam hari ini. Selamat datang kepada Dr. Haji Marzuki Ali SEMM. Beliau adalah Ketua DPR RI. Selamat datang Pak Marzuki.
Juri kita yang ketiga, Dr. Hanta Yuda AR. Beliau adalah Direktur Eksekutif Poltreking Institute, Center of Democracy and Leadership Research. Apa kabar Mas Hanta? Iya. Dan karena Bapak Marzuki Ali ini baru bergabung dalam I Am Presiden yang memang Betul. the first reality TV show, bagaimana kalau kita bertanya kepada beliau? Silakan, Bagaimana Bapak, menurut Bapak tentang I Am Presiden ini? Baik, ini merupakan pelatihan yang baik sekali bagi anak-anak kita untuk menampilkan mereka di forum yang terbuka. Tidak semua anak-anak kita berani tampil, terus terang, karena pola pendidikan kita selama ini yang relatif tertutup, tetapi dengan adanya panggung di mana anak-anak kita diberikan kesempatan dalam forum ini merupakan satu terobosan yang baik dalam rangka kita mempersiapkan calon pemimpin bangsa kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya. Tentunya memang banyak sekali harapan yang diberikan kepada para 10 finalis nantinya ya Ica ya. Betul sekali. Diharapkan mereka bisa menginspirasi bangsa Indonesia untuk menciptakan Indonesia menjadi yang lebih baik tentunya. Tepuk tangan sekali lagi untuk I Am Presiden dan juga 10 finalis. Dan debat kali ini bertindak sebagai moderator adalah Dr. Hanta Yuda. Silakan Mas Hanta. Ya, hadirin dan pemirsa di rumah, inilah debat I Am Presiden grup pertama. Baik, terima kasih Ica dan Denny. Kombinasi kita masih sama dengan episode sebelumnya. Yang berdebat adalah para calon pemimpin Indonesia masa depan. Mereka diuji, dilatih kompetensi, kapabilitasnya untuk memimpin Indonesia di 2030. Untuk membantu mengomentarinya, kita juga dibantu oleh salah satu. Kemarin ada Pak Mahfud MD, kemudian episode sebelumnya juga ada Pak Endriartono Sutarto. Hari ini juga kita punya bakal calon presiden 2014, yaitu Pak Marzuki Ali. Ide, gagasan untuk membangun Indonesia ke depan. Paling tidak ini memberi salah satu alternatif, sinyal kepada partai politik, hendaknya menentukan siapa yang layak diusung oleh partai politik, harusnya diuji terlebih dahulu kompetensi, ide, gagasan, dan leadership mereka. Silakan, Agung Giantoro. Strategi kebijakan pemerintahan saya ada 3 yang saya sebut Trans TV, transformasi 3 visi. Pertama adalah visi politik dan hukum, dalam menciptakan sistem politik demokratis dengan pemerintahan yang efektif, dengan mengkombinasikan 4 elemen utama sistem politik: sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem parlemen atau perwakilan, dan sistem pemerintahan atau birokrasi. Yang kedua adalah hukum. Orator legendaris Romawi kuno, Cicero, pernah mengatakan, remota itaque iustitia sunqui rena nisi makna latrocinia. Negara yang menyelenggarakan pemerintahan secara tidak adil, tidak lebih merupakan sekawanan perampok bagi rakyatnya. Kata kuncinya adalah keadilan, maka perlu sistem hukum yang adil dan tegas. Oleh karena itu perlu perbaikan pada 2 ranah hukum. Ranah norma hukum memperbaiki, kita menerapkan azas pembuktian terbalik. Ranah institusi hukum kita memperbaiki kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Visi kedua adalah sosial budaya, membangun bangsa unggul dengan SDM iptek dan imtak. Yang ketiga adalah visi ekonomi, dan ini yang penting. Amerika boleh dengan model kapitalis liberalnya, Jepang boleh dengan model developmental state-nya, Cina boleh dengan model sosialisme pasarnya. Indonesia adalah khas dan sederhana, menggabungkan 2 model, model agraris dan model industri. Model agraris adalah apa yang saya sebut sebagai sistem ekonomi yang subur makmur, atau disingkat CE yang subur. Apa itu CE yang subur? Adalah sebuah strategi ekonomi yang mengandalkan sektor agraris sebagai tumpuan perekonomian.
Kemudian kedua adalah model industri. Dan ini yang saya sebut sebagai factory industry, yang saya singkat FATIN. Apa itu FATIN? Dia bukan juara X Factor. Dia adalah merupakan strategi industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Dengan menggabungkan dua model tadi, antara CE yang subur dan FATIN, mudah-mudahan akan menciptakan sistem ekonomi yang maju, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Sebelum visi misi dan gagasan Agung tentu dikomentari oleh Profesor Cecep dan Ketua DPR RI Pak Marzuki Ali, paling tidak ada gagasan besar yang akan dikomentari tentu oleh dua peserta lainnya terhadap apa yang disampaikan oleh Agung. Silakan, Pak Har. Terima kasih, Pak Presiden yang Agung. Saya ingin mengatakan bahwa 2/3 dari negara kita kelautan. Panjang dari jalur pesisir kita, panjang pantai kita itu terpanjang di dunia. Dalam sektor ketika visi Anda ketika tadi sampaikan agraris, sepertinya Anda juga berkiblat ke darat. Bagaimana 2030 Anda melihat sektor kelautan dan bahari itu sebagai potensi untuk mewujudkan Trans TV Anda? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima Silakan. kasih. Silakan. Agraris yang saya maksud sudah termasuk dalam sektor kelautan, yaitu merupakan sektor primer kalau dalam kategori PDB, produk domestik produk kita. Nah, oleh karena itu saya memiliki sebuah konsep apa yang saya sebut Ocean Policy, kebijakan ocean atau samudra yang terdiri dari 3 komponen. Komponen sumber daya alam laut, komponen masyarakat, dan komponen ekonomi. Sehingga nanti persoalan kelautan tidak hanya bertumpu pada sektor perikanan, tapi dia ada industri bahari, industri perikanan, industri pertambangan di laut, dan sebagainya. Itu yang akan kita integrasikan. Sehingga ada integrasi antara sektor kelautan, agraris yang disebut sektor primer, dengan sektor industri atau manufaktur industri. Baik, Terima kasih. barangkali Pak Saparudin, silakan. Kalau rakyat biasa yang bertanya pada Pak Presiden ini, bagaimana Pak Presiden mengatasi kemiskinan di Indonesia dan program konkret apa yang Pak Presiden punyai untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia di 2030 itu bisa sejahtera? Terima kasih. Ada 3 klaster program kemiskinan saya. Klaster pertama adalah untuk sangat miskin. Klaster kedua adalah miskin, klaster ketiga adalah rentan miskin. Sangat miskin itu yang sudah di bawah pendapatannya $2 per hari, itu programnya adalah BLT, tapi tidak saya lakukan BLT. Ini ya. 2030, konteks Betul. 2030. Ini ada Iya. kelanjutan sinkronisasi kebijakan. Kira-kira 2030 Sehingga itu ukuran pertama, kemiskinan saya itu berapa? lanjutkan adalah program PKS Keluarga Harapan, kemudian BOS, kemudian untuk yang miskin adalah PNPM Mandiri, untuk rentan miskin adalah UKM. Itu saya sinergikan dalam 3 klaster. Itu bukan program Anda, itu sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Bukan. Program Anda saya tanya. Itu gitu. perpaduan antara program pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saya. 3 klaster tadi. Baik, Agung Giantoro ada beberapa ide gagasannya mirip dengan gagasan Presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan beliau salah satu orang dekat Presiden Yudhoyono, Pak Marzuki Ali, barangkali akan memberi komentar. Sama Pak Marzuki, mereka bertiga sedang belajar menjadi calon Presiden 2030. Ini kesempatan buat Pak Marzuki Ali untuk belajar kemungkinan untuk menjadi calon Presiden 2014. Silakan Pak Marzuki. Baik, terima kasih. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang yang mampu bicara, tapi tidak banyak orang yang punya komitmen. Satu yang saya minta Anda satu saja, komitmen keberpihakan kepada rakyat. Itu saja yang saya inginkan. Iya. Oke, komitmen kepada bangsa akan saya tegaskan dan akan saya jalankan ketika saya memang benar-benar menjadi presiden real Indonesia, bukan hanya presiden reality TV show. Itu saja. Baik, tepuk tangan untuk Agung Giantoro. Jadi komitmen untuk memperjuangkan dan keberpihakan pada rakyat, itu pesan Pak Dr. Marzuki Ali. Silakan Pak Cecep, komentarnya bagaimana? Saya memberikan gambaran terlebih dulu. Sulit dibedakan, tentu ini di Afrika, mana pejabat, mana penjahat. Karena penjahat sudah jadi pejabat, pejabat sudah jadi penjahat. Ini di Afrika, di Indonesia sudah tidak terlalu beda itu. Ini satu.
Kemudian kedua, ini kan perlu jawaban karena memang ada pimpinan kita dan ada ketua DPR kita. Ini representasi dari kita semua. Anda beruntung ini dihadiri oleh calon presiden 2014. Tentu lebih duluan beliau ini ketimbang Anda semua ini. 2030 ini. Yang jadi pertanyaan saya adalah, tadi saudara presiden berbicara tentang masalah politik, tentang masalah hukum. Ketika kita bicara politik, tentunya bisa abu-abu, kemudian bisa jadi kuning dari abu-abu. Dan ketika kita bicara hukum, tentu di dalamnya ada like and dislike. Tapi selama ini apa memang sudah ada sentuhan secara normatif, spiritual, religius, yang kemudian mampu mengembangkan potensi hukum di negeri yang kita cintai ini? Silahkan. Iya, politik hukum. Hukum adalah merupakan produk politik. Dan hukum akan mempengaruhi proses politik. Dan dia merupakan dua entitas dalam satu keping mata uang logam. Persoalannya adalah ketika campur tangan antara politik dan hukum yang akan mengakibatkan distorsi dari kebijakan itu sendiri. Kemudian bagaimana antara proses politik dan hukum menghasilkan kebijakan yang bias, yang bisa menyengsarakan rakyat. Disinilah faktor iptek dan imtak yang saya katakan tadi, bahwa ilmu pengetahuan politik dan hukum sangat perlu dilandasi oleh imtak, iman dan takwa. Itu saja Pak Cecep. Tidak akan mengeluh lalu kemudian tidak akan curhat? Tidak akan pernah mengeluh dan tidak akan curhat. Ditaikan gaji tidak sebagai akan. presiden. Dan saya tidak takut dengan ancaman pembunuhan terhadap saya sendiri sebagai seorang presiden. Apakah gagasan Agung ini realistis atau sebagian menilai ini hanya retorika belaka? Paling tidak ada kesempatan nanti untuk mudah lebih lanjut. Demikianlah pemaparan visi dari Presiden Agung Yuliantoro, dan nantikan penampilan selanjutnya giliran Presiden Hart Runtun Wene. Tetap di I'm Presiden. Iya, kalau Pak Sapar kurang yakin, saya tidak yakin sama sekali. Apalagi belum bersumpah demi Tuhan. Sekali lagi, enjoy. Tanam pisang rapat-rapat supaya kambing jangan lari. Karena agak kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Enjoy. Terima kasih rakyatku. Di Gedung Pemuda Senayan tertulis, satu tindakan yang baik lebih baik daripada 1000 kata yang paling baik. Itu kata Presiden Soeharto, presiden kedua kita. Nah, saat ini saya ingin berkata-kata dan juga menyampaikan apa realisasi saya. Karena kita bukan drill latihan lagi, tapi kita sudah real untuk kemajuan Indonesia. Saudara-saudara, 2030 kita sudah mendekati 300 juta penduduk kita. Itu kekuatan kita. Kita diprediksi menjadi kekuatan 7 dunia. Ini peluang kita. Dan sumber daya alam kita begitu masih melimpah. Ini kekayaan kita. Dan sumber daya manusia kita akan selalu kompetitif dan kita menguasai teknologi informasi. Tapi semuanya itu saya ingin rubah dalam program strategi saya. Saya akan merajut Indonesia ini menjadi segitiga emas. Ada 3 strategi saya. Yang pertama, kita menjaga kesejahteraan kemajuan Indonesia ini lewat tinggi iman. Yang kedua, tinggi ilmu dan tinggi pengabdian. Tinggi ilmu saya maksudkan keyakinan kita semakin pertajam. Di tengah kita sudah maju, kita jangan terperangkap budaya kita, terpengaruh oleh globalisasi. Kita tetap bertahan, tunjukkan jati diri kita berdasarkan Pancasila. Tinggi ilmu kita menguasai iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Kita semakin mempertajam untuk kita boleh bersaing, tidak tergantung lagi kepada bangsa lain. Berbagai pelabuhan kita buka yang begitu canggih. Berbagai bandara dan segala sesuatu yang kita manfaatkan, termasuk yang tradisional pun kita manfaatkan seperti pupuk organik. Dan untuk yang terakhir, tinggi pengabdian saya harapkan semua penyelenggara negara kita, penyelenggara pemilu pun sebagai suatu fasilitas demokrasi kita. Dan kepada kita semua, marilah menjaga entitas bangsa kita.
akan semuanya bisa terselenggara secara transparansi, secara efisien. Dan saya yakin dengan 3 segitiga emas ini, kita terus mempertahankan kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. Kita maju ke depan menuju 100 tahun Indonesia mereka 2045, kita menjadi negara maju yang bersaing, jantung dunia yang memompahkan darah sejahtera kepada siapa saja. Itu visi misi saya dan itu harapan saya. Jika Anda membantu saya terus dalam kepemimpinan saya yakin Anda bisa, saya bisa, Indonesia bisa. God bless Indonesia. Jadi Har ingin menjadikan Indonesia sebagai jantung kekuatan dunia dan menjadikan segitiga emas kalau tidak salah tadi, dengan tinggi iman, tinggi ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan tinggi pengabdian. Bagaimana komentarnya Pak Saparudin? Apakah itu realistis atau hanya sekedar visi yang tidak bisa diterapkan? Silakan. Tantangan apa yang akan dialami Indonesia di 2030? Apakah Anda yakin rakyat sudah sejahtera ketika itu? Ya. Sehingga Anda yakin bahwa Ya. Pancasila bisa mengayomi Berbagai semuanya? prediksi sudah menyampaikan, ekonomis maupun MGI mengatakan 2045, 2030 kita sudah menjadi negara maju, kekuatan ekonomi besar dunia. Itu saja. Baik, barangkali Agung Yantoro. Iya, kalau Pak Sapar kurang yakin, saya tidak yakin sama sekali. Apalagi belum bersumpah demi Tuhan. Nah, kenapa tidak yakin? Selama ini tadi disebutkan tinggi apa? Iman, Tinggi iman, Ilmu, tinggi ilmu, keyakinan. tinggal pengabdian. sebenarnya kesimpulannya tinggi hati. Kenapa tinggi hati? Tadi sudah dikonklusikan bahwa kita akan menjadi nomor 7 ekonomi dunia. Itu semua prediksi banyak dari pakar-pakar dan lembaga asing. Dan acuannya hanya satu, GDP, GDP, dan GDP. Gross Domestic Product, selalu itu. Padahal GDP tidak mencerminkan kesejahteraan sebuah bangsa dan negara. Kemiskinan kita masih membesar, pengangguran kita meluas, kesenjangan ekonomi, koefisien Gini kita, indeks rasio pemerataan kita 0,41. Dan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Tanggapan Pak? Saya sebagai presiden memiliki keyakinan. Namanya komitmen. Tidak ada komitmen awal, tidak ada komitmen akhir. Komitmen dari awal akhir sama. Yaitu komitmen saya sebagai bangsa ini adalah dasi biru, dasi merah. Yang artinya dengan sepenuh hati bertekad majukan Republik Indonesia, dengan sepenuh hati mensejahterakan rakyat. Itu dasi biru, dasi merah. Itu komitmen saya. Baik, tepuk tangan untuk Har. Bagaimana komentar Pak Marzuki Ali? Baik, apa yang disampaikan beda-beda tipis saja. Hanya yang satu bahasanya cepat, ya, sudah dihafal lebih dahulu. Yang satu bahasanya ya tertata rapi, baik. Tapi saya lihat mimpinya nggak jelas semua sih. Betul. Jadi mimpinya itu nggak jelas. Diformulasikan dalam bentuk apa gitu. Dalam satu kalimat, statement, kira-kira bangsa ini bentuknya apa nanti 2030 apa 2045, nggak usah berpikir jantungnya dunia ya, bahwa akan mengalirkan darah ke seluruh masyarakat dunia. Kita pikirkan dulu lah bagaimana rakyat Indonesia yang sekarang ini masih banyak sekali belum menikmati ya kue pembangunan, masih belum merasakan keadilan, belum merasakan sebagaimana dirasakan ya oleh orang-orang kota, khususnya orang-orang kampung yang tidak merasakan sama sekali. Jadi kelihatannya kandidat 1-2 ya beda tipis, betis saya bilang tadi, tapi tidak mampu memformulasikan mimpinya dengan baik. Kira-kira gimana? Gimana? Ya, terima kasih. Seperti empe-empe saya buat dia akan menjadi mendunia dari Palembang, maka Pak Marzuki Ali sebagai legislatif, saya sebagai eksekutif, mimpi saya seperti ini. Saat ini pendapatan per kapita kita 3.910 US dollar. Ketika 2030 menurut hasil riset, itu mimpi semua riset, baik ekonomi, McKinsey, itu katanya 24.000 US dollar. Maka ada keyakinan, para pakar sudah bermimpi, masa saya sebagai pemimpin tidak bisa mengambil mimpi-mimpi itu, saya rajut Indonesia menuju mimpi itu. Lewat kesejahteraan yang saya katakan tadi, tetap kita tinggi iman, tetap kita tinggi ilmu, dan kita tinggi dalam pengabdian sebagai pejabat negara, apakah itu akademisi, bisnismen maupun government, semuanya menunjukkan kredibilitas dasi biru, dasi merah. Itu mimpi saya.
Ya, ini sekali lagi saya lihat memang banyak pemikiran anak-anak kita ini neolib ya. Jadi tataran itu tidak down to earth, jadi tidak membumi, jadi hanya berpikir makro, tapi tidak melihat bagaimana kenyataan yang ada di masyarakat kita. Jadi hard kebijakan tadi disentuh sedikit oleh Pak Marzuki, agak neolib pemikirannya, kebijakan ekonominya. Tapi begini, mereka semua bertiga punya kapasitas, kompetensi yang baik. Tetapi seorang pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi agar bangsa ini bisa diselamatkan untuk menuju Indonesia maju di 2030 nanti. Kita nantikan selanjutnya pemaparan visi dan misi dari Presiden Saparudin dan tetap di I'm Presiden. Saya berdiri di sini, saya bagian dari kepemimpinan Indonesia. Saya menantang Pak Marzuki. Saudara-saudara sekalian, sejarah tidak pernah melahirkan pemimpin besar. Pemimpin besarlah yang akan menciptakan sejarah. Saudara-saudara rakyat Indonesia, saya bercita-cita tahun 2030 Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan dunia. Indonesia bisa menjadi lokomotif perubahan bagi bangsa Indonesia dan dunia ke depan. Saudara-saudara sekalian, untuk mewujudkan itu, kita perlu mempersiapkan masyarakat Indonesia. Anak-anak Indonesia harus diberi peluang yang lebih besar. Saudaraku, rakyat Indonesia yang saya cintai, salah satu program strategis yang akan saya ciptakan adalah saya akan menciptakan 10 juta pengusaha untuk rakyat Indonesia. Dari 10 juta pengusaha ini akan kita bangun industri-industri, mulai dari industri kecil, industri menengah, sampai industri besar, dan akan kita bagi rata kepada 34 wilayah provinsi di Indonesia. Saya sudah mengidentifikasi 34 negara maju yang siap berinvestasi di negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, untuk memastikan bahwa investasi bisa tumbuh dan siap berkembang di Indonesia, kita perlu memastikan bahwa stabilitas keamanan dalam negeri itu bisa terwujud. Oleh karena itu, penegakan hukum, efisiensi birokrasi, dan kondisi yang aman harus kita ciptakan untuk masyarakat Indonesia dan untuk memastikan bahwa dunia luar tertarik untuk berinvestasi di dalam negeri kita. Saudara-saudara sekalian, itu semua hanya bisa tercapai jika rakyat Indonesia bersama-sama dengan penuh semangat. Kita yakin bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar dengan cara bersama kita tegakkan keadilan, kita wujudkan kemandirian, dan kita pastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Demikian Saparudin. Hampir sama, Saparudin juga punya mimpi ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Dan untuk mencapai itu, beliau punya mimpi menciptakan 10.000 pengusaha. 10 juta pengusaha, bahkan 10 juta pengusaha Pak Marzuki Ali. Apakah realistis atau tidak? Sebelum ke Pak Marzuki dan Pak Cecep, saya kira sudah tidak sabar lagi akan memberi komentar apakah itu realistis atau tidak. Silakan Pak Hart dan Pak Agung menyanggah gagasan dari Pak Saparudin. Silakan. Ya, terima kasih. 10 juta pengusaha. Riset membuktikan 2% dari jumlah penduduk negara itu maju. 2013 Indonesia masih 1,56%. Amerika 12%, Singapura 7%, dan beberapa negara juga lebih tinggi dari Indonesia. Dengan Anda katakan 10 juta, pengurus HIPMI, pengurus Kadin, semuanya pengusahanya belum sampai dengan 1 juta. Bagaimana formulasi Anda untuk mewujudkan 10 juta itu? Sedangkan 10 juta saja belum tentu Indonesia maju, apalagi kurang dari itu. Bagaimana formulasi Anda? Terima kasih. Saudara Presiden Her, saudara berbicara dalam konteks 2013. Saya berbicara dalam konteks 2030. 2030 maksudnya dari situ. Ya, 2030 itu jumlah penduduk di kisaran 280 juta sampai 300 juta. Bagaimana caranya dari 2013 ke 2030? 2030 saya berbicara dalam konteks 2030. Masyarakat Indonesia di 2030 akan menjadi masyarakat yang lebih heterogen, lebih luas, dan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses dunia usaha. Oleh karena itu, saya memprediksikan di tahun 2030 ada sekitar 70 juta kepala keluarga di Indonesia.
Nah, dari 70 juta kepala keluarga di Indonesia ini kita akan ciptakan secara bertahap pengusaha-pengusaha rumah tangga itu. Jadi pengusaha yang saya maksud ini bukan dalam konteks pengusaha besar. Ini hanya untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia bisa menuju pusat perdagangan dunia. Masyarakat harus siap menerima investor. Oleh karena itu dunia wirausaha harus dikembangkan sejak awal. Kalau harus siap berarti belum siap. Itu intinya membuat saya tidak yakin, Pak Presiden. Terima kasih. Baik, Agung. Pak Sapar, mimpi harus berpijak pada masa kini, sehingga kita tidak berhalusinasi. Dengan kenyataan-kenyataan yang sangat memprihatinkan, hampir mustahil kita mengembangkan mimpi menjadi pusat perdagangan dunia, kecuali berdagang hal-hal yang sangat remeh-temeh, seperti peniti, kuku, celana, atau segala macam. Mustahil katanya. Ya, Mustahil. Saparudin, Saudara silakan, Presiden Saparudin. Agung, saudara selalu melihat sesuatu dalam skala besar. Saya melihat sesuatu dalam skala yang sederhana. Perlu kita ketahui 2013 ada lebih dari 20 juta penduduk miskin di Indonesia, bahkan 30 juta mungkin kalau ukurannya 2 dolar per hari. Kalau dinaikkan sedikit saja menjadi 5 dolar, itu penduduk miskin di Indonesia kira-kira akan mencapai sampai 40 sampai 50 juta. Nah, masyarakat Indonesia, persoalan yang terjadi adalah mereka tidak punya akses yang sama dengan pengusaha-pengusaha besar. Oleh karena itu saya akan mulai dari anak-anak muda Indonesia. Ada 2 juta lebih mahasiswa di Indonesia. Saya punya program untuk mereka. Yang pertama itu namanya Human Card, hak usaha mandiri. Nah, setiap mahasiswa yang masuk kuliah itu akan dibekali modal usaha. Nah, dalam kurikulum itu juga akan diberi satu mata kuliah yang berorientasi pada dunia wirausaha. Jadi masyarakat ketika memasuki era 2030 itu sudah siap. Jadi Presiden Saparudin ini punya konsep mimpi menjadikan 1 tahun 10 juta. Berarti selama menjabat 5 tahun 50 juta pengusaha yang ingin ciptakan. Bagaimana Pak Marzuki Ali komentarnya? Ya, saya sebelum memberikan komentar ingin berbagi pandangan dulu dengan teman-teman yang akan jadi presiden di 2030. Sebetulnya cara berpikirnya ini yang saya bilang membulat ya. Membulat tuh nggak jelas mimpi, nggak jelas tahapan untuk mencapai mimpi, nggak jelas strategi, nggak jelas program. Jadi mimpi itu selalu rakyat. Rakyat kita mau dibawa kemana? Itu yang harus jadi mimpi kita. Jangan berpikir, makanya tadi saya bilang komitmen pemimpin itu keberpihakan kepada rakyat. Itu yang paling penting. Apapun yang dilakukan, industrialisasi, perdagangan, kelautan, masalah yang lain-lain misalnya pertanian, perkebunan, keberpihakan kepada rakyat itu yang harus diutamakan. Kalau kita tidak berpikir rakyat, berpikirnya kembali lagi neolib, ya ini terus terang arah pembangunan kita menjadi tidak jelas dan rakyat akhirnya menjadi korban. Bagaimana Pak Saparudin? Masih bulat kata Pak Marzuki Ali. Terima kasih. Silakan diperjelas. Saya mau mengatakan begini, ini cara berpikir keliru dari pemerintahan 2013. Kalau saya mengatakan cita-cita, saya tidak mengatakan visi. Saya mengatakan cita-cita saya. Cita-cita membawa Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Yang kedua, saya mau sanggah dulu dari Dewan Juri. Tidak bisakah anak-anak Indonesia memiliki mimpi? Saya heran kalau ada orang-orang Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia tidak memberi kesempatan dan memberi semangat dan memotivasi anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpi. Kita harus beri kesempatan kepada anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpi. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa sangat konkret sekali bahwa tujuan saya, program kerja saya menciptakan 10 juta pengusaha itu sangat real itu. Sangat real dan itu untuk kepentingan anak-anak muda Indonesia generasi ke depan. Kita tidak berbicara tentang hari ini, kita berbicara tentang apa yang akan kita titipkan pada generasi kita selanjutnya. Anak-anak muda Indonesia di masa depan. Bapak Marzuki Ali ini harus berpikir juga bagaimana menitipkan harapan untuk anak-anak muda bangsa Indonesia ke depan. Bagaimana Pak Marzuki Ali? Ya. Ditantang oleh Pak Saparudin, Pak Marzuki. Saya justru mengajarkan cara berpikir anak-anak kita. Kalau mau jadi pemimpin dan diri kita pun, kehidupan pribadi pun kita punya mimpi. Rakyat kita punya mimpi. Semua harus punya mimpi. Tapi mimpi itu sesuai dengan tingkatan.
Saya pada level bawah mimpinya 5 tahun ke depan harus jadi apa? 5 tahun ke depan harus jadi apa? Jadi kita ada tahapan mimpi itu. Tidak misalnya kita masih sekarang ini, misalnya saya sekarang ini masih PNS golongan 4. 2014 mau jadi presiden, itu mimpinya yang tidak logik, tidak rasional. Baik, Jadi kita beri untuk kesempatan. mimpi ke 2030 sah saja. Tetapi untuk mencapai mimpi ke 2030 harus ada tahapan mimpinya. Itu yang namanya mission. Jadi harus paham betul ya teori strategic planning supaya langkah kita itu terukur dan sistematis. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya Baik, singkat silakan, saja Pak Nurdin, Pak singkat Marzuki. mengomentari, Saya Pak. berdiri di sini, saya bagian dari kepemimpinan Indonesia. Saya menantang Pak Marzuki untuk bertarung di Konvensi Demokrat. Kasih saya kesempatan untuk bertarung di Konvensi Demokrat. Kita lihat bagaimana anak muda Indonesia bisa tampil menjadi presiden di masa Baik, yang akan datang. Saparudin mempersiapkan diri ingin bertarung satu panggung dengan Pak Marzuki. Gita Wirjawan kalau tidak salah, Pramono Edi Wibowo sudah memberanikan satu pemuda untuk bertarung di konvensi Partai Demokrat. Saudara, saya kira Pak Marzuki membantu kita. Kita boleh bermimpi, tetapi mimpi yang memiliki tahapan yang jelas dan bagaimana mencapainya. Jadi sebenarnya mimpi, tugas seorang presiden hanya satu, menjalankan konstitusi. Demikian pemaparan dari Saparudin. Kita akan lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya dengan panelis yang lainnya dan tetap di I'm Presiden. Ali, 100% saya sepakat dengan masukan dari Bapak Marzuki Ali, sehingga saya rasa ketika saya menjadi seorang presiden, Bapak Marzuki Ali akan saya angkat menjadi Kita lanjutkan di segmen selanjutnya, masih sama seperti sebelumnya. 3 kandidat ini akan kita uji kompetensinya, kapasitas, kapabilitasnya, dan juga akan kita ukur komitmen integritasnya untuk menyelamatkan Indonesia hingga 2030 paling tidak, dan juga leadership skill mereka bagaimana ketika harus memimpin Indonesia. Untuk kesempatan pertama ini kita beri kesempatan kepada Presiden Serdi. terima kasih kepada saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tahun 2030, Indonesia tidak hanya mencari citra di mata internasional, bukan hanya meningkatkan bargaining dan prestis di mata dunia, tapi yang terpenting adalah menciptakan dan menjaga stabilitas sehingga mampu mewujudkan dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat domestiknya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari sama-sama kita berpikir sejenak. Indonesia merdeka di tahun 1945 dan saat ini kita berada pada era 2030. 85 tahun kita sudah merdeka. Namun kenapa masyarakat Indonesia belum mampu menjadi masyarakat yang mandiri, memenuhi kebutuhannya minimal 60% secara berdikari? Jawabannya hanya satu, yaitu kualitas dan karakter manusia Indonesia tersebut. Sehingga di tahun 2030 Indonesia akan tampil sebagai negara yang mandiri, berkarakter dan sejahtera. Adapun hal tersebut akan direalisasikan melalui konsep auto ekonomi dari Indonesia, melalui Indonesia, dan untuk Indonesia. Adapun langkah strategis yang akan dilakukan adalah dengan pemerataan produktivitas di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan kelas menengah dalam setiap proses pembangunan. Pemerataan proses pembangunan akan dilakukan dengan menyebar 7 pusat pembangunan di 7 wilayah Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi alam di masing-masing wilayah. Pengembangan setiap potensi di masing-masing wilayah akan melibatkan kelas menengah sehingga manfaat dari setiap pembangunan baik di bidang pendidikan, investasi, kesehatan, bahkan pariwisata akan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. 85 tahun Indonesia merdeka. Jika kita belum bisa menjadi bangsa yang mandiri, maka tunggu kolonialisme di era transborder melalui konsep hegemoni asing.
2030 Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, berkarakter dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Sherly. Sherly sudah agak bergeser, Pak Cecep dan Pak Marzuki. Dia memulainya dengan membangun kualitas karakter manusia Indonesia. Untuk mencapai itu baru membangun infrastruktur dan sebagainya. Sebelum ke Dewan Juri kita yang terhormat, kita dengarkan dulu komentar dari Mudrikan dan Saiful seperti apa untuk merespons gagasan dari Sherly. Silakan, Mudrikan. Baik, persoalan yang paling dibutuhkan di tahun 2030 karena kita melihat statistik yang ada perkembangan 2030 adalah masyarakat ekonomi menengah tersebutlah yang paling besar. Saya belum mendapatkan secara konkret langkah strategisnya. Silakan, Ibu Sherly. Iya, mengenai langkah strategis nanti akan disusun oleh menteri saya dan saat ini saya menawarkan Berikan Bapak satu contoh. untuk menjadi salah satu staf BPS saya. Sepertinya Bapak sangat menguasai di bidang statistik. Demikian. Sayang sekali saya belum tertarik. Saya akan memberikan perlawanan. Nanti akan ada deal-deal politik antara Jadi, kita. panelis Mudrikan ini dari Makassar, Pak Marzuki dan Pak Cecep. Jadi saya tidak tahu apakah mungkin nanti di 2030 ada penerus Pak Yusuf Kalla. Kita pernah punya wakil presiden dari Makassar, Pak Yusuf Kalla. Dan saya juga tidak tahu apakah Indonesia juga mungkin akan memiliki presiden perempuan kedua. Karena 2001 sampai 2004 kita juga pernah punya presiden perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Silakan Pak Saiful untuk memberi komentar. Atau bisa diawali dengan senyum terlebih dahulu, karena ini paling sulit untuk memberi senyum. Silakan. Adinda Sherly yang unyu-unyu. Salah satu program Anda adalah ingin membentuk karakter manusia Indonesia. Iya, benar sekali. Untuk melakukan itu artinya Anda akan dihadapkan kepada keadaan bagaimana Anda harus merubah kebiasaan masyarakat Indonesia, karakternya yang telah bertahun-tahun dia terbiasa dengan itu. Lalu bagaimana strategi Anda untuk meyakinkan bahwa mereka mau merubah karakternya hanya dengan visi Anda yang luar biasa membingungkan itu? Terima kasih. Sherly. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Kakanda Saiful. Wah. Setelah dipanggil Kakanda baru tersenyum Saiful. Saya dikemanakan? Berbicara mengenai karakter manusia Indonesia, maka di sini saya berani menjamin bahwa yang terpenting adalah bagaimana seorang perempuan mampu mendidik anak-anaknya pada masa golden age, yaitu 1-8 tahun. Maka di masa ketika saya menjadi presiden, saya akan membentuk sekolah khusus untuk para perempuan agar dia mampu bagaimana mendidik karakter anak terutama pada masa golden age, begitu Bapak. Umur berapa itu? Maaf, umur berapa? Sepertinya sudah sensitif ke arah umur, bagaimana ini? Enggak, itu Pak Moderator. anak-anak yang mau Anda bina itu umur berapa? 1-8 tahun Bapak. Kalau begitu Anda... Maaf Bapak, yang saya bina bukan anak-anak 1-8 tahunnya, tapi perempuan-perempuan Indonesia. Kenapa? Karena yang terpenting ketika kita membentuk karakter adalah madrasatul ula. Madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Demikian. Betul. Kalau manusia Indonesia tidak hanya dari 1-8 tahun. Kalau orientasinya hanya 1-8 tahun, lebih baik Anda jadi bidan saja. Jangan jadi presiden. Bapak, Bidan. maksud saya Kakanda, begini Kakanda. Mungkin Kakanda sebagai laki-laki kurang mengerti dan peka terhadap hal tersebut. Mungkin Kakanda masih berpikir beberapa belas tahun ke belakang, di mana titik kesalahan adalah ketika kita membangun karakter. Saya ulangi sekali lagi, membangun karakter ketika manusia itu sudah berada pada taraf yang bukan pada masanya lagi. Salah satu karakter yang melekat dengan bangsa kita ini suka tawuran. Apa yang Anda lakukan? Atau Anda mau ikut tawuran juga? Begini. Kalau misalnya berbicara masalah permasalahan yang ada di Indonesia, maka kita tarik dulu permasalahan atau akarnya itu apa. Kenapa masyarakat Indonesia suka tawuran? Maka dia tidak dibentuk karakternya sejak kecil. Baik, barangkali Sherly sudah menyampaikan beberapa gagasan dan saudara Saiful maupun Mudrikan juga sudah memberi komentar. Pak Marzuki, saya ingin minta dari Pak Marzuki sebagai speaker ya, ketua DPR RI yang
paling tidak mengkoordinasi 560 anggota DPR RI yang segala macam karakternya. Beliau bisa berbagi pengalaman sekaligus mengomentari gagasan Seri. Silakan Pak Marzuki Ali. Saya ingin penjelasan daripada saudara calon presiden wanita, ya, untuk lebih mendalam untuk menjelaskan pandangan-pandangan saya dibandingkan dengan apa yang disampaikan tadi. Silakan, Sherly. Ya, terima kasih kepada Bapak Marzuki Ali. Mengenai kemajemukan Indonesia, mari sama-sama kita memandang kemajemukan Indonesia ini bukan sebagai kartu yang memiliki potensi untuk menjadikan friksi di Indonesia, tapi sama-sama kita melihat kemajemukan Indonesia sebagai satu nilai tambah, satu nilai plus bagi bangsa Indonesia. Kita memiliki ideologi dasar yaitu Pancasila, di mana Pancasila itu dibentuk bukan hanya karena satu visi dan satu misi dari satu kepala, tetapi sejak Pancasila itu dibentuk mengumpulkan seluruh lapisan dan elemen masyarakat dari masing-masing kalangan. Oleh karena itu, pada dasarnya dengan kembali kepada Pancasila merupakan langkah yang paling konkret bagaimana menyatukan dan mengintegrasikan Indonesia ke dalam satu kesatuan seperti yang Pak Marzuki Ali sampaikan tadi. Demikian Bapak. Ya, artinya kita nggak bisa menjadi satu karakter bangsa Indonesia, ya. Karena apa? Jelas keberagaman itulah yang harus kita pelihara, merupakan kekuatan bangsa ini. Dan itu pembelajaran sejarah bahwa apabila kita satukan seperti zaman Orde Baru, semuanya diindoktrinasi dengan Pancasila. Pancasila menjadi sesuatu yang mati. Maka akhirnya apa yang terjadi, demokrasi kita mati, ya, masyarakat tidak berkembang, dan akhirnya apa yang kita alami, kita rasakan saat ini. Oleh karenanya Pancasila merupakan landasan dasar negara ini, dan itu harus kita sosialisasikan. Tapi jangan keberagaman itu yang kita hilangkan untuk menjadi satu karakter bangsa Indonesia, tetapi karakter, ya, sesuai dengan kearifan lokal dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus ditumbuh kembangkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Marzuki Ali. 100% saya sepakat dengan masukan dari Bapak Marzuki Ali, sehingga saya rasa ketika saya menjadi seorang presiden, Bapak Marzuki Ali akan saya angkat menjadi seorang bapak yang menjadi penasehat One Team Press. Berarti. Iya, benar sekali. Siapa tahu beliau sudah mantan presiden pada saat itu, ya. Iya. Anda akan berhadapan dengan Muhammad Saiful. Baik, baik, baik. Kejayaan Majapahit dan Sriwijaya telah membuktikan kepada dunia identitas kita sebagai bangsa yang kuat, maju, dan makmur. Kini tiba saatnya di tahun 2030 ketika kekuatan Asia menuju ke dunia, menuju ke Asia, dan Indonesia memiliki peranan yang ada. Dan tentu saja rakyat Indonesia, Anda bersama saya akan membawa Indonesia kembali bangkit dan bergerak dengan visi Indonesia Matahari, maju, tangguh, harmonis, dan kreatif. Terciptanya masyarakat yang maju dengan kualitas dunia, baik di perkotaan dan pedesaan yang berlandaskan kearifan lokal. Tangguh dari berbagai aspek, pertahanan keamanan, pangan, energi, dan sebagainya. Serta harmonis, tercapainya 3 goal, yaitu kebijakan yang harmonis dengan Pancasila, alam, dan tatanan global, serta kreatif, terciptanya masyarakat kreatif, institusi dan lembaga yang ada berkembang sesuai dengan potensi yang ada, sehingga tidak ada tekanan. Bangsaku, rakyatku Indonesia bisa berkembang sesuai dengan potensi Anda semua, rakyatku Indonesia. Adapun kekuatan Indonesia dari sisi geografis, demografi, demokrasi, ekonomi, dan ASEAN, tentu saja kita akan mencapai sebuah pencapaian kualitas masyarakat dunia berlandaskan kearifan lokal. Kekuatan ekonomi dunia ketujuh, desa, kota, provinsi, dan juga masyarakat berkembang sesuai dengan potensi yang ada, di mana pendapatan masyarakat di tahun 2030 sebesar 18.000 US dollar, saudara-saudara. Langkah strategis yang akan diambil yaitu peran tepat antara pemerintah, swasta, dan juga negara, pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan. Indonesia tumbuh dengan kebijakan Go Green,
pembangunan pusat riset yang inovatif, dan link pada jaringan global, serta fokus pada 3 sektor, yaitu sektor ekonomi, infrastruktur, dan juga sektor wisata, saudara-saudara, dengan didukung oleh 5 sektor lainnya, terutama di bidang ekonomi, yaitu penguatan ekonomi dan perdagangan di dalam negeri, kerjasama, serta membuka sektor jasa kepada para pelaku dunia usaha dan investor, serta promosi pemodal dalam negeri secara internasional, dan penguatan mata nilai rupiah ke dunia internasional, saudara-saudara. Di bidang infrastruktur, terciptanya infrastruktur memadai dengan kualitas dunia, jalan raya, bandara, serta pelabuhan. Wisata Indonesia, wisata terkaya di dunia. Kita akan menciptakan sebuah sistem one-stop destination, dan industri kreatif kita akan melakukan hegemoni secara halus dengan pembangunan pusat kreatif melalui pusat-pusat industri kebudayaan seperti perfilman. Dengan visi Matahari Indonesia 2030, visi Indonesia maju, tangguh, harmonis, dan kreatif, visi masa depan Indonesia, masa depan dunia, masa depan rakyat Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Mudrikan, menjadikan Indonesia dengan konsep yang maju, tangguh, harmonis, dan kreatif. Saya tidak tahu apa pilihan menjadikan Matahari Indonesia 2030 itu. Pilihan mataharinya apa, itu perlu diklarifikasi. Mengapa bukan bulan, mengapa pula bukan bintang. Silakan Saiful akan memberi respon terhadap Selamat malam Pak Mudrikan. Selamat malam. Orasi Anda sangat hebat sekali, berapi-api, saking semangatnya rambut saya berdiri semua, Pak. Salah satu yang ada dalam misi Anda adalah menciptakan negara yang tangguh. Iya. Berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Persoalannya adalah persoalan yang sering dihadapi negara-negara berkembang adalah tidak seimbangnya antara jumlah polisi, jumlah TNI dengan masyarakatnya, Pak. Ya. Satu sisi ingin ditambah, satu sisi berbenturan dengan APBN. Padahal kan tidak mungkin Anda gunakan investor untuk membayar mereka. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Dari sisi pertahanan dan keamanan, kita akan melakukan kebijakan proporsional, di mana tentu saja kita akan menciptakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh bangsa kita dari berbagai sektor tentunya, baik itu di bidang udara, laut, dan juga udara. Dari sisi pertahanan kita, tentu saja saya tidak setuju jika kemudian ini harus mengundang investor. Kita bisa melakukan melalui riset, baik itu menciptakan pertahanan sendiri seperti itu, menciptakan tank buatan sendiri. Semua dan itu membutuhkan biaya, Pak. Tentu saja itu membutuhkan biaya, tapi menjelang tahun 2030, keuangan bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk membiayai tersebut. Adapun misalnya investor asing itu hanya akan diundang ketika melalui sektor jasa. Laporan terakhir saya tahun 2008, tahun 2028 anggaran tidak cukup, Pak. Ya. Anggaran untuk menciptakan polisi, tentara yang ideal tidak cukup. Sementara kalau Anda datangkan investor itu jelas tidak mungkin. Saya katakan tidak pernah mengundang investor, Bapak Lalu Saiful. bagaimana caranya? Tentunya adalah dengan melakukan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan di anggaran kita di bidang militer itu tidak akan pernah lebih tinggi di bidang kesehatan dan pendidikan. Tapi sekali lagi mengingat di tahun 2030, ancaman yang ada bukan lagi bersifat fisik, tapi ancaman-ancaman lain, bukan lagi peperangan, tapi lebih kepada cybercrime seperti itu. Jadi untuk anggaran itu akan kita kurangi, tapi tetap saja tetap akan waspada. Saya melakukan sebuah kebijakan yang namanya kewajiban militer yang hanya bisa dilakukan dalam waktu 2 minggu, di mana waktu masyarakat tidak tersita, tapi masyarakat kemudian mengetahui seperti apa yang harus dilakukan ketika terjadi darurat perang. Meskipun Saiful tampaknya belum puas, dari wajahnya sejak awal memang tidak pernah puas sepertinya. Kita geser dulu ke Sherly untuk memberi komentar pada Mudrikan. Silakan Sherly. Iya, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Jika visi Bapak Mudrikan adalah matahari, maka saya adalah orang pertama sekaligus presiden pertama yang menolak itu. Kenapa? Sejak 50 tahun lebih, Jepang itu sudah mendeklarasikan negaranya sebagai matahari Asia. Lantas kenapa kita harus mengikuti negara tersebut? Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua. Bagus sekali menurut saya substansinya. Untuk itu masyarakat di sini menjadi saksi. Untuk kedua kalinya saya menawarkan Bapak untuk menjadi staf BPS saya. Bagaimana Bapak bisa menjamin pemerataan semua yang Bapak janjikan itu kepada seluruh masyarakat Indonesia? Demikian. Silakan Mudrikan. Walaupun Kakanda memanggil Anda Adinda, tapi saya bersiap
saya siap menjadikan Anda sebagai ibu negara tentunya. Terima kasih, itu secara tidak langsung adalah pengakuan. Berbicara tentang pertanyaan dari Ibu Saudara Sherly. memberikan, kalau Anda berniat menjadikan Adinda Sherly sebagai ibu negara, Anda akan berhadapan dengan Muhammad Saiful. Baik. Bapak Muhammad Saiful, kita bertarung menentukan siapa yang akan merebut bulan Masyarakat ini. Indonesia, saya heran. Ternyata laki-laki tanpa perempuan itu seperti ini. Untuk itu saya mendeklarasikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah negara. Baik. Nah, Silakan. berbicara tentang matahari, Ibu Sherly, ini adalah singkatan dari Maju, Tangguh, Harmonis, dan Kreatif. Sejarah membuktikan banyak bangsa-bangsa di dunia bangkit dengan tentunya mengambil filosofis dari matahari. Saya sebagai matahari siap menerangi bulan yang cantik seperti Anda. Nah, baik. Berbicara tentang visi ini tentunya, ini adalah langkah karena saya percaya bahwa bukan hanya Jepang yang bisa melakukan tersebut. Semua bangsa-bangsa di dunia memiliki kesempatan untuk bersinar. Silakan Pak Marzuki Ali memberi komentar terhadap Mudrikan dari Makassar, Pak. Silakan. Saya ingin Anda lebih memperjelas misi apa yang Anda harus capai dalam rangka untuk mencapai visi yang Anda ungkapkan tadi. Silakan Mudrikan. Baik, terima kasih. Melalui misi Matahari Indonesia Matahari 2030, yaitu masyarakat yang maju, tangguh, harmonis, dan kreatif, ada beberapa pencapaian yang akan kita dapatkan, Pak, di tahun 2030. Antara lain Indonesia menjadi kiblat dunia dalam berbagai sektor, baik itu di bidang pertanian, di bidang pendidikan, tentu saja di bidang sumber-sumber lainnya, itu akan menjadi, dan di mana Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia berdasarkan kalkulasi yang ada. Di tahun 2040 akan berada di posisi keempat, dan di tahun 2050 tetap akan berada di posisi keempat sesuai dengan statistik yang ada berdasarkan perakiraan yang dilakukan oleh saya dan juga tim saya, Pak. Dan selanjutnya adalah terciptanya masyarakat yang maju, yang bisa mengakses berbagai macam kebutuhan dan juga memberikan kontribusi, Pak, kepada dunia sama dengan masyarakat dunia yang lainnya, yaitu melalui HDI tertinggi ke-30, artinya peringkat ke-30, dan selain itu masyarakat Indonesia melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan juga mandiri, serta terciptanya masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Profesor Dr. Cecep untuk memberi komentar tentang visi misi Merdeka. Silakan, Pak Cecep. Tadi tentu Anda menyampaikan dengan kearifan lokal, lalu kemudian memformulasikan lebih jelas. Namun yang pasti, saya sangat apresiat dan tidak perlu dijawab. Dan tentu kami mengapresiat apa yang disampaikan oleh Saudara Mudrikan Acong. Terima kasih. Tidak ada komentar? Baik, Saudara, tetap di HM Presiden. Saya lihat Saudara Saiful lebih cocok sebagai komedian ya. Bicara tentang pembangunan bangsa ini adalah bicara tentang terobosan dan revitalisasi semua sektor. Karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi salah satu kuasa ekonomi dunia, dengan salah satunya pembangunan sektor ekonomi yang berbasis kepada investasi baik dalam maupun luar negeri, yang menitik beratkan kepada sektor industri, pariwisata, jasa, dan tentu pembangunan infrastruktur yang strategis seperti pelabuhan, bandara, kota-kota metropolitan baru, dan lain sebagainya. Untuk itu akan saya bangun birokrasi yang efisien dan efektif, hukum yang jelas dan tegas, dan yang tidak kalah penting adalah membangun regulasi yang kooperatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Langkah strategis berikutnya adalah pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif, tentu dengan membangun sekolah-sekolah yang berkualitas, menerapkan kurikulum yang tepat. Sekolah, pendidikan tidak boleh dijadikan hanya ajang untuk mencari nilai saja,
Sekolah pendidikan harus dijadikan ajang untuk melahirkan generasi-generasi yang memiliki skill yang tinggi, memiliki moral yang baik, sehingga generasi-generasi kita adalah generasi yang memiliki daya saing yang tinggi di mata dunia internasional. Saudara, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu dan menjadi milik sejarah, tetapi hari ini akan kita buktikan kepada dunia apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Tepuk tangan meriah untuk Saiful. Sama, Saiful juga punya mimpi Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia yang didukung dengan berbagai macam visi misinya tadi. Salah satunya adalah menumbuhkan sektor jasa pariwisata, kalau tidak salah, infrastruktur, pelabuhan, dan sebagainya. Sebelum ke Dewan Juri yang kita hormati, bagaimana komentar tadi Adinda dibilang ya, Adinda Sherly, apakah sepakat dengan gagasan dari Saiful? Silakan. Iya, terima kasih untuk waktunya Bapak Moderator. Kakanda Saiful. Politik dinasti. Visi misi yang Kakanda tawarkan itu luar biasa bagusnya. Tapi dengan visi misi yang Kakanda sampaikan, sepertinya lebih tepat Kakanda ini menjadi Menteri Perdagangan saya. Kenapa? Yang pertama itu tawaran. Yang kedua, di tahun 2030 kita masih berbicara masalah kurikulum. Rasanya di tahun 2030 dengan keadaan dunia sudah transborder dan lain sebagainya, kita masih berbicara masalah kurikulum. Pertanyaan saya, Kanda, bagaimana cara Kanda mempersiapkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki kualitas pendidikan bertaraf internasional? Terima kasih. Silakan, Saiful. Oke, terima kasih Adinda Sherly. Untuk Adinda, jangankan jadi menteri, jadi komodo pun saya rela. Kalau begitu nanti Kanda saya tempatkan di Pulau Komodo. Terima kasih. Anda mengatakan tahun 2030 kok masih bicara tentang kurikulum, masih bicara tentang pendidikan. Selama tahun 2030 bumi ini masih diisi oleh manusia, selama itu pula kita masih membutuhkan pendidikan, dan selama itu pula kita masih membutuhkan kurikulum yang baik. Dan kurikulum yang tepat dalam program saya adalah kurikulum yang berbasis kepada kompetensi dan keterampilan. Sekarang generasi-generasi kita ini lemah keterampilannya karena kurikulumnya tidak tepat. Kurikulumnya terlalu banyak sehingga kita tidak fokus. Itulah yang membuat pelajar-pelajar kita pada akhirnya tidak ada yang didapatkan kecuali pusing 7 keliling. Oleh karena itu kurikulum harus diperbaiki. Mata pelajarannya jangan terlalu banyak. Kita ini menjadi negara yang memiliki mata pelajaran paling banyak di dunia, sehingga tidak fokus. Ketidakfokusan itulah sebetulnya yang membuat arah-arah kita gamang, tidak jelas. Apapun tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak fokus. Pembenahan kurikulum itu tujuannya supaya kita fokus, kita lahir sebagai generasi-generasi yang memiliki skill yang jelas, sehingga kita tidak lagi hanya menjadi pengguna HP, pengguna TV, tetapi pembuat HP, pembuat TV, pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Bagaimana Kanda cara mencapai hal yang Kanda inginkan itu? Bagaimana langkah strategisnya? Pembinaan sumber daya manusia itu tidak ada cara lain yang lebih efektif yang bisa dilakukan oleh negara, pemerintah, kecuali lewat pendidikan. Dan tidak ada cara lain kecuali memperbaiki kurikulumnya. Apakah itu tidak cukup jelas, Adinda Sherly? Masih perlu standarisasi nasional semacam ujian nasional, UN. Ujian nasional di era saya tidak akan saya lakukan 100%. Jadi berbeda. Ujian nasional itu hanya mencetak generasi-generasi untuk mencari angka saja. Angka saja. Sistem itu sudah terbukti tidak berhasil. Maka tidak perlu dilakukan lagi. Kalaupun dilakukan tidak sepenuhnya. Mungkin hanya akan berpengaruh sekitar 30, paling tinggi 50%. Jadi berbeda dengan Pak Yusuf Kalla tentu. Bagaimana memberikan yang sama-sama dari Makassar? Baik, terima kasih banyak Bapak Presiden Saiful. Nampaknya ini akan menjadi persaingan yang ketat antara kita untuk
memperebutkan Tidak Adidas Serli. Oke, tidak perlu pertanyaan saya seperti ini, diperebutkan, Pak Saiful. karena sudah jelas siapa pemenangnya. Baik. Kita lihat. Anda mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan dunia dalam hal ini. Salah satu faktor yang membuat sebuah negara maju adalah di bidang kebudayaan. Anda tadi hanya menyebutkan di bidang pendidikan. Anda sama sekali tidak menyinggung tentang langkah strategis di bidang kebudayaan. Silahkan, Saudara Saiful. Saudara Mudrikan yang saya hormati, budaya yang baik itu hanya bisa dilahirkan kalau generasi-generasinya pintar, Pak. Supaya generasi-generasinya pintar, kita harus fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Salah satu cara yang paling tepat adalah membangun sistem pendidikan yang baik dan efektif, Pak. Secara otomatis itu akan membangun kualitas budaya yang baik. Tanpa diminta, karena kuncinya itu. Saya ke Pak Marzuki Ali untuk mengomentari gagasan dari Saiful. Tentu saya lihat Saudara Saiful lebih cocok sebagai komedian ya. Daripada mencapaikan gagasan ide-ide besarnya. Artinya apa? Apa yang disampaikan tadi juga terlalu sektoral ya, tidak komprehensif. Kita tahu rakyat Indonesia itu banyak sekali, berada pada berbagai macam profesi, ada sebagai petani, ada sebagai nelayan, ada sebagai pedagang kecil, dan lain sebagainya. Tolong lebih sistematis ya, kalau ingin betul-betul menjadi seorang calon presiden. Terima kasih. Baik, masukan yang sangat penting dari Pak Marzuki. Mau dikomentari atau? Mau dikomentari? Silakan. Pak Marzuki yang saya hormati, soal pertama Bapak mengatakan saya lebih cocok dari komedian. Saya terima kasih dan saya hormati itu. Tetapi saya berpendapat pemimpin itu harus pandai berkomunikasi. Harus tahu dengan siapa berkomunikasi dan bagaimana keadaannya. Ketika masyarakat sedang tegang, kita jangan menyampaikan materi dengan gaya tegang, Pak. Mereka bisa stres. Kalau stres kita yang repot. Tapi cara bicaranya justru tegang kalau saya melihat. Tegang sekali justru Saiful. Kalau Pak Anda bilang tegang, saya tidak tegang, Pak. Kalau saya tegang, mereka tidak mungkin tertawa. Mereka tertawa karena mereka terhibur dan tahu saya tidak tegang. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Marzuki tadi mengatakan bahwa yang saya sampaikan tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan amanah konstitusi. Marzuki yang saya hormati, amanah konstitusi itu jelas, yang utama adalah mensejahterakan rakyatnya dan mencerdaskan. Sejahtera dan cerdas. Di program saya, sejahtera itu jelas karena saya punya orientasi untuk membangun perekonomian. Persoalannya adalah pembangunan itu selalu terkendala dengan biaya. Istilah populernya terkendala dengan APBN, Pak. Oleh karena itu saya lebih menitik beratkan kepada pembangunan yang berbasis kepada investasi. Dubai, China, Singapura telah berhasil melakukan itu. Baik. Sistem itu telah berhasil, kenapa kita tidak mencontohnya? Mau tunggu apa lagi? Sekarang kita waktunya mulai itu. Saya rasa begitu, Pak Marzuki. Baik, tepuk tangan untuk Saiful. Jadi seorang presiden banyak cara untuk menghibur rakyat. Ada yang gaya komedian kalau menggunakan istilah Pak Marzuki, ada dengan menciptakan lagu, menyanyi dan sebagainya. Tapi yang paling substansi adalah bisa mensejahterakan, mencerdaskan rakyatnya. Itu adalah tugas seorang presiden untuk menghibur rakyatnya. Bagaimana dengan Profesor Cecep sebagai guru besar yang juga pakar sosiologi untuk mengomentari pemikiran? Yang tadi saudara sampaikan, di dalamnya pun mengatur mindset, lalu kemudian ada regulasi. Yang selama ini tentu terjadi, itu kita seringkali terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran yang kadangkala bias pada ujungnya. Kita sudah cukup tepat, sebab ketika kita berhadapan seperti ini, kita pun harus mendapatkan ilmu dan kemudian mendapatkan hiburan. Boleh jadi ini agak sedikit berbeda dengan Dr. Marzuki Ali. Namun kepastian Anda
tentunya ada kekhasan dari Anda yang sempat saya sampaikan. Anda itu kelihatannya kurang gizi gitu kan. Tentu kurang gizi seperti ini jangan kemudian dimonopoli terus-terusan oleh Anda sebagai presiden. Nanti kelihatannya dari segi performance itu kan tidak meyakinkan konstituen. Habis waktu dan capek gitu kan ngabandungan anak gitu kan. Nah, ini semua tentu bagaimana Anda punya strategi gitu kan. Sebab sempat Anda juga katakan, Abi katanya, suka nyebut Abi gitu kan. Abi, saya sudah makan, sekarang sudah sehat, tapi kelihatannya masih tetap kurang gizi ini kan. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih. Silakan Pak Saiful. Soal kurang gizi itu, saya berpendapat bagaimana seorang pemimpin yang katanya memikirkan rakyat bergemuk-gemuk ria, sementara banyak rakyat yang kurus kerontang, Pak. Soal Bapak menganggap visi saya bias, saya menghormati itu, tetapi intinya saya punya misi yang jelas dan tegas untuk membawa Indonesia menjadi salah satu kuasa ekonomi dunia. Terima kasih Prof. Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Jadi tadi Saiful punya pesan tentang keprihatinan yang harus kurus. Saya nggak tahu apakah faktor itu juga yang membantu Jokowi memenangkan pertarungan di Pilkada DKI. Baik saudara, paling tidak panggung ini membantu publik masyarakat Indonesia mendapatkan mereka belajar, mendapatkan informasi dari generasi muda di tahun 2030 nanti, seperti apa pemikirannya, juga sekaligus mendapatkan informasi bagaimana gagasan seorang Marzuki Ali yang mungkin akan bertarung juga di 2014. Tetapi begini, saya ingin menyampaikan pesan di bagian akhir ini. Paling tidak kita tahu bangsa kita yang sudah kita diskusikan semua memiliki mimpi besar bersama. Cita-cita para pendiri Republik ini hingga kita semua adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan, kesejahteraan umum dan seterusnya. Semua punya mimpi itu. Mudah-mudahan paling lama di 100 tahun usia Republik Indonesia, paling tidak di 2045. Semua mimpi kita bersama itu, mimpi kolektif bangsa Indonesia akan tercapai. Amin. Dan hari ini Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak mengalami defisit kepemimpinan nasional, baik untuk 2014, apalagi untuk 2030. Mereka menunjukkan mampu untuk memimpin Indonesia ke depan, belajar berdemokrasi, belajar menjadi presiden, dan saya hari ini juga belajar menjadi moderator. Saya kira saya kembalikan, terima kasih Pak Profesor Cecep dan Pak Marzuki Ali, para peserta, dan saya kembalikan pada Ica dan Denny. Terima kasih Mas Anta Yudato. Ya, di episode selanjutnya akan ada penampilan dari grup ketiga yang terdiri dari 4 finalis, dan tentunya yang lebih menarik karena nanti di episode selanjutnya akan ada babak eliminasi yang akan mengkerucutkan mereka hanya menjadi 7 grand finalist. Dan jangan lewatkan juga tantangan ketiga, karena selama ini mereka masih tantangan pertama dan kedua. Apakah tantangan kedua tersebut akan kita saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa terus dukung finalis favorit Anda dengan cara follow dan juga mention Twitter kami di @iap_Indonesia. Dan Anda juga bisa meng-tweet dengan hashtag IAP Indonesia. Akhirnya saya Denny Eka. Dan saya Ica Anida pamit. I am Presiden Indonesia bisa. Kobarkan bakat dan semangat kemenanganmu. Sampai jumpa. Indonesia India bila Nova. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba